cinta ditembusi tombak bengis, yang rela menanggung sengsara demi selamat dunia. Ada cinta yang abadi, betapa kau dihina. Ampunilah kami ya Tuhan, sebab besarlah kasih-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Saudara-saudari dan seluruh umatku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memasuki novena hati Yesus yang Maha Kudus, hari yang keempat. Pada novena kita yang keempat hari ini mengambil tema kasih itu selalu membantu yang krisis, bukan menyalahkan. Dalam hidup kita sehari-hari, kemungkinan punya kecenderungan untuk mengkritisi dan mempertanyakan apa yang dibuat oleh orang lain. Kecenderungan itu bisa berkadar kecil atau juga bisa berkadar besar, yang akan berpengaruh pada cara kita memandang dan cara kita bersikap atas orang lain. Seharusnya dalam pergaulan, belajarlah untuk mencintai dan bersikap belas kasih terhadap sesama, bersikap adillah terhadap sesama, dan menghormati derajat hidup orang lain. Janganlah memandang orang lain hanya karena sikap atau perbuatannya yang kurang baik. Maka kita mohon dalam novena kita pada hati Yesus yang Maha Kudus, agar diri kita pun memiliki kasih, agar diri kita tidak hanya sering menilai kurang baik pada orang lain, tetapi juga memiliki kasih yang tentunya menebarkan semangat cinta kasih. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita menyesali dan mengakui bahwa kita telah berusaha supaya kita layak merayakan peristiwa ibadat dalam tobat ini, agar kita berpantas untuk merayakannya. Kita menikah sejenak. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, bukalah mata hati kami agar kami mampu melihat hal-hal kebaikan kasih-Mu dalam diri orang lain. Jadikanlah kami sebagai pribadi-pribadi yang tidak hanya berfokus pada hal yang negatif pada diri sesama kami. Kami juga mohon berkat-Mu bagi mereka yang kerap kali kami nilai tidak baik, agar dalam proses hidup mereka juga senantiasa mengandalkan dan semakin dekat dengan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
Saudara terkasih, mari kita membuka hati dan diri kita untuk mendengarkan Injil Tuhan dan juga kita akan merenungkannya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kehidupan kita sehari-hari ada begitu banyak masalah dan keprihatinan di sekitar kita. Bukan hanya diri kita yang punya masalah. Hampir dalam setiap bidang kehidupan selalu ada masalah. Entah itu masalah ekonomi, masalah politik, sosial budaya, agama, dan setiap tempat, baik di rumah, di lingkungan, di kantor, di gereja, dimanapun kita berada. Ketika menghadapi masalah, sering dalam hidup kita tentunya berhadapan pada masalah yang kadang menekan dan juga menghimpit hidup kita. Tekanan ini tentu saja mempengaruhi hidup kita dan juga mendesak kita untuk mengambil pilihan-pilihan yang ditawarkan dunia ini. Bukan tidak mungkin kita mengambil pilihan yang salah yang akan menimbulkan penyesalan di kemudian hari. Bagaimanakah tentunya sikap kita melihat suatu persoalan, masalah yang ada di sekitar kita itu? Apakah kita tidak mau tahu, bukan urusan saya? Atau hanya menjadi penonton? Atau menyalahkan, bahkan menuduh di sana sini? Atau kita tidak mau mengerti dan juga tidak mau terlibat mengatasi masalah yang ada? Atau hanyakah kita komentar dan juga hanya mengkritik? Kadang kata-kata lebih tajam daripada dalam pandangan mata kita itu kata-kata seperti pedang bermata dua. Menggunakan kata-kata selalu memiliki dua sisi yang berbeda. Entah membangun atau menjatuhkan. Entahkah menghujat atau memuji. Tetapi juga ada segumpal kelicikan dalam kata-kata yang kita gunakan, yakni menghina dan menjatuhkan dalam sebuah pujian yang pura-pura diucapkan dengan manis dan lembut. Tentu semuanya tergantung motivasi orang untuk mengucapkan kata-kata itu. Dosa telah menjauhkan, bahkan memisahkan Matius dari cinta Allah
dan sesamanya. Namun, dua kata lembut Yesus ini yang tidak menghukum, yang tidak mengungkit dosa-dosanya, yang pernah dibuat Matius. Tentu Matius terkagum-kagum akan daya cinta yang luar biasa yang dimiliki oleh Yesus melalui kata-katanya, sehingga ia pun meninggalkan segalanya dan mengikuti Yesus. Menjadi perenungan dalam hidup kita. Apakah sapaan kita yang lembut dan penuh cinta, atau sebaliknya mengungkapkan kritik yang tajam bahkan kasar? Apakah kata-kata kita bersifat membangun, memeluk orang lain, ataukah menjatuhkan, bahkan membunuh orang lain? Saudara-saudariku yang terkasih, sudah banyak perkara dan masalah dalam kehidupan kita, maka tentunya baiklah kita jangan menambah masalah-masalah itu. Bila ada masalah, tentunya janganlah diperbesar, tetapi baik segera kita bersama-sama menyelesaikannya. Adalah mudah bagi kita untuk melihat kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangan, dan juga dosa-dosa yang diperbuat oleh orang lain. Kita dengan gampangnya melontarkan kritikan atau menghakimi mereka dan menganggap diri kita ini lebih benar daripada mereka. Tentu sebagai murid Kristus, janganlah kita menghakimi orang lain, tapi hendaklah kita mempunyai kasih dan juga belas kasih dari Tuhan itu sendiri. Kita tentunya selalu merangkul orang lain yang belum mengakibatkan kita bisa sampai kepada Tuhan. Kita bisa dekat dengan Tuhan itu sendiri. Kasih itu selalu siap sedia membantu setiap orang yang sedang mengalami krisis atau bermasalah. Bila ada yang lapar, tentunya memberi kita makan. Kalau ada yang sakit, mau mengunjungi. Bila ada yang tidak tahu sesat dan salah, mau memberikan nasihat yang baik. Bila ada yang susah, mau menemani dan juga menghibur. Tentu Yesus mencintai dan bersikap belas kasih kepada orang yang disingkirkan dari lingkungan hidup mereka, hidup bermasyarakat. Dia merangkul dan juga bergaul dengan kita semua. Dalam pergaulan, belajarlah untuk mencintai, bersikap belas kasih terhadap sesama, bersikap adillah terhadap sesama, dan menghormati derajat hidup orang lain. Janganlah tentunya kita memandang orang lain itu hanya karena sikap atau perbuatannya yang kurang baik. Dalam Injil Matius bab 9 ayat 13 ditegaskan untuk kita semua, bukan orang yang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi kalau refleksi dalam hidup kita dalam novena hari yang keempat ini, sudahkah kita siap sedia membantu setiap orang di sekitar kita atau orang-orang yang terdekat dengan kita menjadi solusi bila ada kita menjadi solusi ketika ada perkara apapun juga. Maka marilah kita meneladani Yesus dengan cara kita mencintai sesama sebagaimana Allah juga menghendaki mencintai dan juga membuat kita mampu untuk menjalankan cinta yang telah diberikan oleh Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Saudara-saudara terkasih, marilah kita dalam novena ini kita berdoa pada hati Yesus yang Maha Kudus. Kita siapkan hati kita. Oh hati Yesus yang Maha Kudus, hati yang penuh cinta, yang senantiasa bersinar bagi semua makhluk, memberi damai dan kasih ilahi.
kami bersujud di depan-Mu, memohon belas kasih dan pertolongan-Mu. Kami tidak akan mampu lepas dari kesusahan dan derita ini tanpa bantuan rahmat belas kasih-Mu. Hanya kepada-Mu kami berharap dan berlindung, karena kami percaya hati-Mu seluas samudera raya dan tak pernah menolak siapapun yang datang kepada-Mu dan pergi dengan tangan hampa. Oh hati Yesus yang Maha Kudus, pandanglah dan curahkan rahmat-Mu kepada kami. Kami ini orang yang sungguh berdosa, mohon belas kasih-Mu. Kami ini orang lemah namun penuh kesombongan, mohon belas kasih-Mu. Kami ini orang yang kurang peduli sesama, jauh dari kasih yang tulus, mohon belas kasih-Mu. Kami ini orang yang sulit berbagi, berkorban bagi mereka yang membutuhkan, mohon belas kasih-Mu. Kami ini orang yang keras hati, sulit mengampuni sesama, mohon belas kasih-Mu. Kami ini orang yang selalu khawatir dan takut karena kurang percaya akan kuasa dan kasih-Mu, mohon belas kasih-Mu. Kami sering hanya mengejar nafsu dan kepentingan diri sendiri, mohon belas kasih-Mu. Semoga hati kami Kau ubah menjadi seperti hati-Mu dalam menjalani hidup ini. Oh hati Yesus yang Maha Kudus, bebaskanlah kami dari godaan setan yang selalu mengancam hidup kami. Bebaskanlah kami dari derita dan kesusahan kami ini. Bebaskanlah kami dari segala penyakit ini. Bebaskanlah kami dari segala kelemahan dan kerapuhan kami ini. Bila nanti tiba saatnya kami menghadap hadirat Sang Pencipta, semoga karena belas kasih-Mu yang tiada batas, sudilah membuka gerbang surga bagi kami anak-Mu ini. Syukur kepadamu atas hati-Mu yang selalu terbuka, siap menerima kami. Syukur kami mendapatkan tempat yang damai dan teduh untuk bersimpuh menyembah Sang Maha Kasih. Kami percaya kasih cinta-Mu mampu mengubah segalanya dan terlebih menyelamatkan kami. Semua doa ini kami lambungkan ke hadirat-Mu, karena Engkaulah Kristus, Tuhan dan Penebus kami. Amin. Marilah berdoa kepada Allah Bapa kita semua, agar semua orang datang kepada Yesus dan memandang Dia yang hatinya terbuka bagi kita di salib. Umat menjawab dengan, semoga semua orang Kau tarik kepada hati putra-Mu. Ya Bapa, semoga gereja kudus yang telah lahir dari lambung Yesus yang terbuka menjadi persekutuan cinta kasih yang menampakkan kasih Tuhan bagi semua orang, baik umat Kristiani sendiri maupun orang yang belum mengenal Kristus. Kami mohon, semoga semua orang Kau tarik kepada hati putra-Mu. Ya Bapa, semoga umat beriman yang memandang kepada putra-Mu yang wafat di salib, memandang lambungnya yang tertikam sebagai pintu terbuka untuk bertemu dengan hatinya yang mengorbankan segala-galanya bagi kami, terdorong oleh kasih. Kami mohon, semoga semua orang Kau tarik kepada hati putra-Mu. Ya Bapa, kepada orang yang datang kepada Yesus dengan iman, telah dijanjikannya air hidup yang akan mengalir dari hatinya. Air hidup itu melambangkan Roh Kudus yang dicurahkan ketika Yesus menyerahkan nyawanya di salib. Perkenankanlah kami minum dari sumber air hidup itu untuk memuaskan dahaga kami.
kami mohon, semoga semua orang kau tarik kepada hati putramu. Marilah saudara-saudari terkasih, kita haturkan pula doa pribadi kita masing-masing. Kita hening sejenak. Kami mohon, semoga semua orang kau tarik kepada hati putramu. Bapa yang Maha Kudus, semoga permohonan ini kami sampaikan kepadamu. Kami percaya bahwa kami akan menerima rahmat yang berlimpah dari hati putramu, sumber kurnia ilahi, yang kami hormati pada hari ini. Ialah penyelamat kami, pilihan selama-lamanya. Amin. Marilah kita satukan segala doa-doa kita ini bersama dengan doa yang diajarkan Yesus kepada kita. Maka marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, Engkau memberikan kami kemampuan untuk mengasihi dan membantu atas apa yang kami temukan dalam kehidupan kami. Kami mohon mampukanlah kami untuk dapat menciptakan kasih secara lebih baik terhadap orang lain, agar kehadiran kami sungguh-sungguh dapat menjadi berkat dan bukan sebaliknya, justru menjadi batu sandungan bagi perkembangan sesama kami. Semua ini kami mohon dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dan adik-adik yang kami cintai, sebelum berkat penutup, saya mengucapkan terima kasih kepada umat sekalian yang telah mengikuti novena Hati Yesus yang Maha Kudus hari yang keempat ini. Kami beritahu bahwa besok itu hari Minggu, harinya Tuhan. Jadi kita tetap ikut merayakan misa lewat live streaming, karena misa merupakan hal yang utama sebagai umat beriman Katolik. Namun demikian, bila novena kita juga tetap berjalan, saya bisa menganjurkan kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari, terkasih dan adik-adik yang kami cintai, bisa mengikuti misa pada pagi hari. Nah, jadi petang dan malam hari nanti kita masih bisa meneruskan novena Hati Yesus yang Maha Kudus hari yang kelima. Baik, kita berjumpa kembali besok dengan novena Hati Yesus yang Maha Kudus hari yang kelima. Mari kita hening sejenak, kita akan tutup ibadat novena Hati Yesus yang Maha Kudus hari keempat ini dengan memohon berkat kepada Tuhan.
Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga doa-doa kita, keluarga kita, komunitas kita, dan seluruh aktivitas hidup kita senantiasa didampingi, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku terkasih, dengan ini ibadat novena Hati yang Maha Kudus hari yang keempat sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita pergi mewartakan kebaikan Tuhan. Amin.